Shalom saudara, ini adalah khotbah pagi. Kita mulai coba saya membuat acara mengenai khotbah pagi, di mana kita akan menerima isi hati Tuhan, diberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga dan kuasa darah-Mu yang kudus, sucikan tubuh, jiwa, dan roh kami. Biarlah Roh Kudus memimpin kami untuk menerima segala firman yang berasal daripada-Mu. Berkati setiap orang yang menyaksikan acara ini. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Shalom Bapak Ibu sekalian, kita tahu dunia tidak makin baik, dunia ini makin kacau Bapak Ibu sekalian. Tetapi kita sebagai anak-anak Allah, warga negara kerajaan sorga, kerajaan yang tidak tergoncangkan, bagaimana kita bisa menikmati dalam perjalanan hidup kita di dunia, dalam dunia yang kacau itu. Tentunya ada sesuatu yang berbeda dong. Ketika kita menjadi anak Allah, kita harus mampu, kita harus bisa menikmati apapun keadaan kita. Seperti Tuhan katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, bersukacitalah, senantiasalah berdoa. Itu yang luar biasa yang kita harus renungkan akhir-akhir ini. Ini realita yang kita hadapi di tengah dunia ini. Harus bagaimana? Gak bisa kita hindari. Tetapi yang penting adalah bagaimana kita menikmati perjalanan hidup kita di dalam penyertaan Allah. Marilah kita melihat, merefleksikan kepada kehidupan Yusuf. Yusuf yang mengalami aniaya oleh karena iri hati kakak-kakaknya. Akhirnya dijual sampai ke tanah Mesir sebagai budak. Tetapi karena penyertaan Tuhan, dia mengalami keberhasilan. Tuhan membuatnya berhasil. Namun di tengah keberhasilan belum selesai. Dia mengalami fitnah oleh istri Potifar. Akhirnya masuk penjara, diproses oleh Tuhan. Tapi pada akhirnya semua itu berakhir dengan luar biasa karena Yusuf diangkat sebagai pimpinan di tanah Mesir. Namun kita harus perhatikan dari kitab kisah Yusuf ini, bahwasanya Yusuf menyadari hidupnya adalah karena kehendak Allah. Ada 3 hal yang kita perlu pelajari bagaimana kita menikmati kehidupan dalam penyertaan Allah. Yang pertama, menyadari bahwa kita ada atas kehendak Allah. Jadi kita datang di dunia ini bukan kita lahir terus kita mencari Tuhan, tidak. Sejak awal Tuhan sudah mengenal kita, Tuhan sudah menetapkan kita ada di tempat ini dalam rancangannya yang sempurna. Ketika kita menyadari bahwasanya kita ada atas kehendak Dia, otomatis kita juga harus memahami bahwa Dia menyertai kita. Yusuf disertai oleh Allah dalam kisah hidupnya. Bahwasanya kemalangan dihadapi oleh Yusuf, dia sadari Allah menyertai dia dalam kehidupannya. Dia sadari itu semua atas kehendak Allah. Dan Allah bertanggung jawab dengan menyertai dia. Disinilah kesadaran yang harus kita mulai bangun Bapak Ibu sekalian. Kita ada karena kehendak Allah. Kita ada merupakan bagian dari rencana yang sempurna. Ingat, rencana Tuhan tidak akan pernah gagal. Manusia boleh berencana, tetapi keputusan di tangan Tuhan yang pasti berlaku adalah rencana Allah. Karena pada akhirnya kita lihat di sini, rencana Allah meletakkan Yusuf sebagai pimpinan di tanah Mesir. Kata-kata dalam firman Tuhan Kejadian 39 ayat 3. Setelah dilihat oleh Tuhan bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, itu merupakan contoh bahwasanya kehendak Tuhan berbarengan dengan penyertaan Dia. Tuhan membuatnya berhasil. Artinya Tuhan memampukan dia. Tuhan menuntun dia. Tuhan memberi dia kekuatan, memberi dia jalan keluar, dan membuat dirinya dipercaya oleh bosnya yang bernama Potifar. Bapak Ibu sekalian, Kejadian 39:3 menyadarkan kita bahwasanya kita ada atas kehendak Allah dan kehendak Allah pasti disertai dengan penyertaannya. Yang kedua,
menyenangkan Allah, selalu menyenangkan Allah. Di dalam Kejadian 39 ayat 20, lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Kesuksesan Yusuf tidak terlepas dari masalah. Biasa, saya ketemu banyak orang-orang percaya. Mereka sukses luar biasa, tapi akhirnya jatuh. Jatuh dalam kesombongan, jatuh dalam perzinahan, jatuh di dalam sifat yang egois, jatuh kepada makin suka kepada mamon, kepada kekayaan, kepada kemasyhuran dirinya. Tetapi Yusuf tidak. Yusuf mengalami problema ketika dia digoda oleh istrinya Potifar. Tetapi Yusuf yang paham dirinya atas kehendak Allah, ada penyertaan Allah, dia memelihara kekudusannya demi menyenangkan Allah yang menyertainya. Ketika istri Potifar menggodanya, Yusuf tidak serta-merta memanfaatkannya, mendapatkan semua kenikmatan yang ditawarkan. Dia menolak demi kekudusan dirinya. Ketika kejadian itu, akhirnya istri Potifar justru berbalik memfitnahnya. Yusuf mengalami hukuman. Tetapi apa yang terjadi? Yusuf tidak berontak dan menyalahkan Tuhan. Tetapi dia menerima resiko hukuman itu karena dirinya menyenangkan hati Allah. Disinilah kita harus belajar, Bapak-Ibu sekalian. Roh Kudus terus urapi kami, beri kami kekuatan memahami ini, yaitu memiliki kehidupan yang mendahulukan Allah apapun resikonya. Dan Yusuf siap menjalani hukuman karena dia memahami bahwa kehidupannya hanya berkenan kepada Allah. Kehidupannya dia upayakan, dia berusaha semaksimal mungkin untuk menyenangkan hati Bapa. Ini adalah salah satu cara atau realita atau bentuk nyata. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu, Bapak Ibu sekalian. Selalu menyenangkan Allah. Yang ketiga, memahami bahwa hidup ini untuk Tuhan. Di dalam Kejadian 45 ayat 5 dikatakan, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Yusuf pada akhir kisahnya akhirnya bertemu dengan kakak-kakaknya yang menganiayanya. Di saat itulah keutuhan pemahaman Yusuf terhadap hidupnya di dalam tangan Tuhan. Ketika Yusuf bertemu dengan kakak-kakaknya secara terbuka mengakui siapa dirinya, dia tidak melimpahkan atau melampiaskan dendamnya kepada kakak-kakaknya walaupun dia berkuasa, melainkan menyadarkan kakak-kakaknya bahwa mereka semua adalah bagian dari rencana Allah. Semua terjadi atas kehendak dan rencana Allah. Sehingga Yusuf tidak hidup dalam kepahitan, murung, dan berpikir untuk membalas dendam. Dia melanjutkan kehidupan seturut dengan tujuan hidupnya dalam keberadaannya di tanah Mesir. Bapak Ibu sekalian, begitu nyaman kan hidup ini? Enjoy. Ketika hidup kita adalah untuk Tuhan, maka gairah hidup kita atau passion hidup kita akan terus meningkat hari demi hari. Karena kita tahu dalam keadaan apapun juga bahwasanya kita hidup untuk Tuhan. Bapak Ibu sekalian, apapun keadaan dunia ini, luar biasa seperti apapun juga, mari kita enjoy saja life ini bersama dengan penyertaan Tuhan. Tuhan sudah memberikan panduannya, Tuhan sudah memberikan jalannya, tinggal diri kita memutuskan apakah mau melakukan semuanya itu. Ingat, seperti Rasul Paulus mengatakan juga, hidupku bukan aku lagi tapi Kristus yang ada di dalam diriku. Dari Salomo juga mengatakan hidupku atau setiap orang percaya hidupnya wajib untuk takut akan Allah dan melakukan firman-Nya.
Hal-hal itulah menjadi kunci kehidupan. Kunci atau rahasia bagaimana kita bisa menikmati kehidupan di tengah goncangan dunia ini. Bapak dan saudara sekalian, marilah kita menikmati kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.